Bab 2894, Palsu. Setelah beberapa saat, penguasa tiada batas meninggalkan dasar sumur. Terhadap akbarmu, dia hanya bisa bantu segitu saja. Di arena, Raja Suci kuno dan yang lainnya memandang penguasa tiada batas dengan ekspresi yang berbeda. Saat ini, mereka menemukan bahwa penguasa tiada batas ternyata lebih misterius dari yang mereka bayangkan, karena melihat sikap penguasa tiada batas yang seperti ini, tampak jelas ini bukan pertama kalinya dia datang ke tanah terlarang tandus dewa. Setelah melihat ini, Raja Suci kuno tiba-tiba bertanya, "Penguasa tiada batas, sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu ke sini." Penguasa tiada batas terkekeh dan berkata, "Aku sudah ke sini beberapa kali." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Di tempat, Raja Suci kuno sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Raja Suci kuno dan yang lainnya mengikuti dan berjalan menuju kejauhan. Setelah memasuki tandus dewa, Raja Suci kuno dan yang lainnya sangat waspada, tempat ini suram dan aneh. Demi alasan keamanan, Raja Suci kuno dan lainnya mengikuti penguasa tiada batas. Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berhenti. Tak jauh di depannya, terdapat sebuah pilar batu. Di atas pilar batu tersebut, seorang pria paruh baya dikunci rapat dengan rantai abjad kuno. Pria paruh baya itu tiba-tiba membuka matanya perlahan. Saat melihat penguasa tiada batas, dia sangat gembira dan berkata, "Penguasa tiada batas, kamu di sini." Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Mingzong, apa kamu baik-baik saja?" Seorang pria paruh baya bernama Mingzong tersenyum pahit dan berkata, "Lihat aku seperti ini, apakah baik-baik saja?" Penguasa tiada batas memandang Mingzong, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak terlalu baik." Mingzong berkata dengan suara dalam, "Penguasa tiada batas, bisakah kamu memberi petunjuk?" Penguasa tiada batas terdiam. Mingzong melanjutkan, "Hidup tanpa harapan seperti ini, sangat sulit. Penguasa tiada batas, aku tahu kamu kenal Tuan Pena Kebenaran Agung, bisa tidak kamu beritahu aku bagaimana aku bisa keluar dari masalah?" Penguasa tiada batas melirik Mingzong dan berkata, "Waktu itu, kamu menunjuk ke arahnya dan memarahinya." Mingzong tersenyum pahit, "Waktu muda, berpikiran tinggi, tidak mengerti." Penguasa tiada batas terdiam. Mingzong berkata dengan suara dalam, "Penguasa tiada batas, tolong beri petunjuk." Penguasa tiada batas berkata, "Tak lama lagi, seorang pemuda yang tidak tahu malu akan datang ke sini. Dia adalah kesempatan kamu. Bisa memanfaatkannya atau tidak, itu tergantung padamu." Mingzong sedikit mengernyit, anak muda yang tidak tahu malu. Penguasa tiada batas mengangguk, "Ya, kamu akan tahu setelah melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Di tempat, Mingzong terdiam lama, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke langit. Pada saat ini, ada secercah harapan di matanya. Raja Suci kuno dan yang lainnya melirik ke arah Mingzong, lalu dengan cepat mengikuti penguasa tiada batas ke kejauhan. Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berhenti. Dia memandang Raja Suci kuno dan yang lainnya, lalu tersenyum, "Kenapa ikut aku?" Raja Suci kuno ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Penguasa tiada batas, kami datang untuk mencari peluang. Bisa tidak beri kami petunjuk?" Penguasa tiada batas menunjuk ke kanan, "Pergilah ke sana, di sana ada yang kalian inginkan." Raja Suci kuno langsung berkata, "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia memimpin sekelompok orang menuju kejauhan. Penguasa tiada batas memandang Raja Suci kuno dan yang lainnya di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Robin bertanya, "Kenapa?"
Penguasa tiada batas mendesah dengan suara pelan. Seberapa jauh seseorang dapat melangkah di masa depan seringkali bergantung pada faktor penting lain selain usahanya sendiri. Robin bertanya, faktor apa? Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, pihak yang mereka dukung. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Pihak yang mereka dukung. Robin dan Shen Ming saling memandang dalam diam. Saat ini, Shen Ming tiba-tiba berkata, penguasa tiada batas, apa yang kamu tunjuk di sana barusan? Penguasa tiada batas berkata, warisan beberapa master yang terpenjara sampai mati. Shen Ming berkata dengan suara dalam, lebih kuat dari raja-raja suci itu. Penguasa tiada batas terkekeh, pasti puluhan kali lebih kuat. Mendengar ini, keduanya langsung berubah ekspresi. Shen Ming terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Penguasa tiada batas menoleh ke arah Shen Ming dan menggelengkan kepalanya, kalian belum pernah melihat dunia. Shen Ming. Penguasa tiada batas melanjutkan, Mingzong tadi, apa kalian tahu master tingkatan apa? Keduanya menggelengkan kepala. Penguasa tiada batas berbisik, dia dapat dengan mudah menghancurkan 9 raja suci sendirian. Shen Ming berkata dengan suara dalam, lalu mengapa dia disegel di sana? Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, karena lawan mereka adalah Tuan Pena Kebenaran Agung. Shen Ming diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari betapa menakutkannya Tuan Pena Kebenaran Agung yang legendaris itu. Saat ini penguasa tiada batas tiba-tiba berhenti, dia memandang ke kejauhan. Di atas batu besar tak jauh dari situ, seorang pria paruh baya sedang duduk bersila. Pria paruh baya berambut abu-abu dan mengenakan jubah hitam besar, tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Pada saat itu, pria paruh baya itu perlahan membuka matanya dan memandang ke arah penguasa tiada batas. Saat melihat penguasa tiada batas, dia menutup matanya kembali. Penguasa tiada batas menghampiri pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, penguasa tiada batas, sudah lama tidak bertemu. Jeon berkata pelan, kamu tampak baik-baik saja. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, benar. Haha. Setelah hening beberapa saat, Jiamu berkata, kenapa waktu itu kamu tidak bertarung bersama kami melawan Tuan Pena Kebenaran Agung? Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya, tidak ada peluang untuk menang. Jeon membuka matanya dan menatap langsung ke arah penguasa tiada batas, apakah kamu bersedia dimanipulasi olehnya seumur hidup? Penguasa tiada batas tertawa dan berkata, aku sekarang bebas, tetapi kamu sama sekali tidak bebas. Kilatan kejengkelan melintas di mata Jeon, terus kenapa? Meskipun aku mati, aku tidak akan menyerah padanya. Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada artinya. Ekspresi Jeon kembali tenang, demi kebebasan. Penguasa tiada batas memandang ke arah Jeon, Tuan Pena Kebenaran Agung membatasi kebebasan kalian. Jeon sedikit mengernyit. Penguasa tiada batas menambahkan, dia tidak membatasi kebebasan kalian, dia hanya meminta kalian untuk mematuhi beberapa aturan dan aturan itu tidak bersifat rugi, tetapi kalian merasa dia sedang mengatur kalian. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dengan segala hormat, dia sama sekali tidak tertarik pada kalian. Kalianlah yang menganggap diri kalian terlalu penting. Merasa diri kalian sudah disinggung. Jeon menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas, apakah kamu begitu tidak percaya diri? Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu lanjut saja menjadi tidak kompeten dan mengutuk di sini. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Jeon tiba-tiba berkata dengan suara garang,
penguasa tiada batas, kamu adalah antek dari Tuan Pena Kebenaran Agung. Di kejauhan, penguasa tiada batas berhenti. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, bukannya kamu ingin melawan Tuan Pena Kebenaran Agung? Aku akan memberitahu caranya. Ada seorang pemuda bernama Mileye, seorang generasi Destiny. Jika kamu membunuhnya, Tuan Pena Kebenaran Agung juga akan tamat. Dia sekarang berada di alam semesta paralel. Orang Destiny. Wajah Jeon menjadi jelek. Aku terjebak sekarang, bagaimana aku bisa membunuhnya? Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, aku akan membantumu. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan ringan. Boom! Abjad kuno rahasia di tubuh Jeon menjadi redup. Penguasa tiada batas berkata, sekarang, jiwamu sudah boleh pergi. Namun, ada batasan waktunya. Jika kamu tidak kembali dalam waktu 1 jam, tubuh fisikmu akan dihancurkan oleh aturan hukum ini. Tak hanya itu, jiwamu juga akan diburu oleh aturan hukum ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jeon tiba-tiba berkata dengan suara dalam, setelah membunuh Mile, apakah benar bisa membunuh Tuan Pena Kebenaran Agung? Penguasa tiada batas mengangguk, selama kamu membunuhnya, aku jamin Tuan Pena Kebenaran Agung akan mati. Aku bersumpah dalam hal ini. Setelah mengatakan itu, dia merentangkan telapak tangannya dan menggeseknya dengan lembut. Bayangan Mile tiba-tiba muncul di depan Jeon, ini bocahnya. Namanya Mileye. Jeon menatap dingin ke arah penguasa tiada batas dan saat berikutnya, jiwanya keluar dan menghilang di ujung tandus dewa. Setelah Jeon pergi, Robin memandang penguasa tiada batas dan bertanya, apakah kamu berbohong padanya? Penguasa tiada batas berkata pelan, aku tidak berbohong padanya. Membunuh Raja Pengandal Dukungan, Tuan Pena Kebenaran Agung memang akan tamat. Robin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tetapi itu adalah Raja Pengandal Dukungan. Bisakah dia dibunuh? Penguasa tiada batas tampak tenang, apa hubungannya ini denganku? Kalau tidak bisa dibunuh, bukankah itu masalahnya sendiri? Robin memandang penguasa tiada batas dengan kaget, kamu jauh lebih kuat dari dia. Jika kamu tidak senang dengannya, kenapa kamu tidak bunuh saja dia langsung? Kenapa menipunya seperti ini? Penguasa tiada batas melirik ke arah Robin dan berkata, dia tidak punya permusuhan denganku. Mengapa aku harus membunuhnya? Karena dia mengutukku, jadi aku membunuhnya. Ini tidak boleh, aku bukan orang yang pemarah, mengerti? Ekspresi Robin membeku. Akademi Guanxuan. Sekarang, Kuila telah datang ke tandus kuno dan dengan Kuila sebagai pengontrol, Mile dan Quincy tentu saja bahagia. Dan masalah Kuila membunuh Master Alam Semesta Dimensional dengan cepat menyebar ke seluruh tandus kuno. Nama Kuila diketahui oleh semua orang di tandus kuno. Kali ini Kuila membawa pasukan ke tandus kuno, karena alam semesta Guanxuan sekarang pada dasarnya sudah stabil dan selebihnya perlahan-lahan membentuk ketertiban yang lengkap. Alam semesta dimensional. Hari ini, Kuila membawa Mile langsung ke alam semesta dimensional 9. Di depan istana Raja Suci. Kuila memandang Mile dan tersenyum, Kak, kamu bisa berlatih di sini. Mile mengangguk, oke. Dia sangat membutuhkan kekuatan dimensional sekarang. Mile tidak membuang waktu, dia duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan dimensional di sekitarnya dengan gila-gilaan. Tujuannya adalah alam dimensional. Kuila berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Mile berlatih di depan istana Raja Suci. Ini secara alami menarik perhatian Master Alam Semesta Dimensional, tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Mile secara terang-terangan berkultivasi di alam semesta dimensional.
Dan Quincy membawa pasukannya ke alam semesta dimensional dan mendirikan Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Tidak hanya itu, Quincy terus membangun formasi teleportasi alam semesta dimensional dan alam semesta paralel. Karena menurutnya alam semesta dimensional dan alam semesta paralel cepat atau lambat akan menjadi satu alam semesta. Adapun rangkaian operasi Quincy tidak menimbulkan pergerakan di alam semesta dimensional. Alam semesta dimensional semua sedang menunggu para Raja Suci di Istana Raja Suci. Pada saat ini, tiba-tiba muncul tekanan yang menakutkan di alam semesta dimensional 9. Dengan munculnya tekanan yang menakutkan ini, seluruh alam semesta dimensional mulai mendidih. Kuila mengangkat kepalanya dan terlihat tenang. Pada saat ini, tubuh jiwa spiritual muncul tidak jauh di depan Kuila dan Mile. Orang yang datang tak lain adalah Jeon. Jeon memandang Mile yang duduk bersila di kejauhan dan sedikit mengernyit, kenapa generasi Destiny ini begitu lemah? Jangan-jangan kamu ini palsu? Mile bersambung.